Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Umi Daro ini dan penonton semuanya. Kembali lagi kita akan berbagi tentang menyusun kisi-kisi soal. Yang sebelumnya mohon maaf jika terdapat ketidaksempurnaan atau kekurangan, namun tujuan ini bagaimana untuk kembali menguatkan kegiatan KKG di tempat kita tentang penyusunan kisi-kisi soal. Semoga dengan pengulangan penyampaian materi ini bisa lebih menguatkan atau menambah wawasan, dan intinya bisa bersama menyusun kisi-kisi soal secara bersama dengan format yang sama, karena kita sudah membentuk kegiatan kelompok kerja guru yang mana visi misinya di sini kita bersama maju, kita bersama melangkah. Maka dengan ini saya berinisiatif untuk membuat susunan ataupun video mengenai cara menyusun kisi-kisi soal, yang mana pengetahuan ini saya dapat dari beberapa pelatihan maupun pendidikan, terutama pada kegiatan PPG, yakni profesi guru, yang mana diajarkan atau diterapkan pembuatan administrasi dan yang berkaitan dengan guru supaya lebih profesional dalam bekerja. Baiklah teman-teman sekalian, menyusun kisi-kisi soal ini adalah sangat penting sekali bagi kita, karena kisi-kisi soal ini merupakan kerangka ataupun pola dasar dalam membuat soal dan bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Sebelum kita lanjutkan proses yang lebih lanjut, mengapa kita perlu menyusun kisi-kisi soal? Karena pertama, menyusun kisi-kisi soal tersebut dapat menghasilkan soal yang sesuai dengan tujuan. Kalau kita tidak memiliki kisi-kisi soal, terkadang soal yang kita buat itu hanya berdasarkan pemikiran yang instan, pemikiran yang langsung muncul saja di saat itu. Kemudian proses penulisan menjadi lebih terarah. Kalau kita membuat kisi-kisi soal, penulisannya itu menjadi lebih terarah. Bagaimana sih semua materi pelajaran itu bisa kita jadikan soal? Karena terkadang materi ini soalnya begitu banyak diambil, pada materi ini kok malah lebih sedikit. Dengan adanya kisi-kisi soal, maka proses penulisan itu menjadi lebih terarah. Kemudian dengan kisi-kisi yang sama, penulis soal yang berbeda akan menghasilkan soal yang juga relatif sama. Dengan kisi-kisi soal ini, siapapun penulisnya, maka soalnya itu tujuannya nanti akan sama. Sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan satu tujuan itu nanti tidak akan berbeda. Ibarat kita memiliki satu tujuan tapi jalannya berbeda. Yang penting tujuannya tercapai, materi apa yang diinginkan dan materi apa yang harus didapatkan oleh setiap anak di setiap soal atau jenjang soal yang diinginkan. Makanya kisi-kisi soal ini sangat penting dibuat, barulah dibuat soal kerangkanya begitu. Kemudian bagaimana kisi-kisi yang baik tersebut? Kisi-kisi yang baik itu, untuk menghasilkan kisi-kisi yang baik sehingga bernilai evaluasi yang baik dalam mengukur kemampuan siswa, harus disusun dengan sebaik mungkin. Ketentuannya mewakili kurikulum
Apa sih kurikulum yang diinginkan kurikulum? Seperti kurikulum merdeka. Keinginnya bagaimana contohnya siswa dalam pembelajaran IPAS. Bagaimana siswa ini mengenal tentang tumbuhan dengan baik, bagaimana menganalisisnya. Jadi harus mewakili kurikulum yang mengacu pada kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Komponen-komponennya jelas dan mudah dipahami, artinya soalnya itu tidak berliku-liku, soalnya itu tidak berbolak-balik tapi terarah, ada tingkatannya. Ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi soalnya itu memiliki tingkatan. Nah, kalau sebaiknya ada tingkatan yang baik yang mesti banyak dimiliki dalam soal. Ini yang bagaimana kisi-kisi itu bisa kita buat dengan baik. Kemudian soal-soal harus dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jadi kalau indikator soalnya sudah ditetapkan, kita tidak boleh lari dari indikator-indikator soal tersebut. Itulah bagaimana kita membuat kisi-kisi yang baik itu. Yang pertama mewakili kurikulum, yang kedua komponennya jelas dan mudah dipahami, yang ketiga soal-soal harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kalau pilihan ganda ya buat pilihan ganda, kalau isian ya isian, kalau esai ya esai. Kemudian tahapannya pun juga harus jelas begitu. Begitulah cara membuat kisi-kisi yang baik. Kemudian cara menulis kisi-kisi soal, kita harus memperhatikan materi-materi, kemudian merumuskan KD-nya juga atau tujuan pembelajarannya. Cara menulis kisi soal, pertama kita menentukan materi yang akan diukur dulu. Materi tentang apa? Materi yang akan diukur. Materi apa yang akan kita ukur? Artinya dulu kan ini kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya tentang materi apa? Apakah materinya tentang IPAS, contohnya tentang tumbuhan, bagian bunga, materi-materi di semester, misalnya buat semester 1, materi itu yang harus kita buat, kita tentukan terlebih dahulu materi apa yang kita ingin pilih. Memilih materi yang esensial, artinya apa? Materi esensial ini adalah materi pokok yang ada di dalam pembelajaran. Kan terkadang kan ada pembelajaran yang sifatnya lebih kepada pelengkap, bukan materi pokok. Contoh seperti kita pembelajaran IPAS misalnya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ada materi esensialnya di situ. Contoh tumbuhan. Tumbuhan itu bermanfaat kan tidak perlu kita jelaskan. Mana yang esensialnya seperti bagian-bagian tumbuhan, kemudian hal-hal yang penting dari tumbuhan itu sendiri, bukan hal yang bisa langsung dipikirkan oleh anak, tidak perlu kita jelaskan, anak pun sudah bisa gitu. Itu maksudnya. Jadi materi yang kita pilih itu adalah materi yang menguji pemahaman atau penguatan pikiran, bagaimana kita telah mengajarkan dan mereka masih ingat. Itu yang dimaksud dengan materi yang esensial. Bukan berarti dengan logika mereka bisa menjawab begitu, tapi memang butuh proses pembelajaran dan proses penelitian. Itulah materi yang bisa kita pilih, yakni materi yang esensial. Kemudian memilih indikator soal yang mengacu pada kompetensi dasar. Nah, ini berarti mengacu kepada kemampuan tujuan pembelajaran kompetensi dasar yang ingin kita buat, kita pilih tadi. Kemudian materi esensial ini tadi makanya kita harus pilih urgensi tadi. Nah, materi itu harus dikuasai oleh siswa. Materi ini harus dikuasai oleh siswa. Jadi setelah kita pelajari, kita harapkan siswa menguasai. Kemudian kontinuitas keberlanjutan. Nanti setelah mereka mengetahui hal ini, ada kelanjutan bagi mereka untuk belajar berikutnya. Jadi jangan sampai kita mengajarkan ini nanti tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi soal ini akan berlanjut ke tingkat berikutnya, pemahamannya begitu. Jangan sampai berbolak-balik. Mereka dulunya mempelajari, sekarang mempelajari lagi, tapi ada tingkatan
keberlanjutan, peningkatan daripada materinya. Misalnya semester 1, nanti di semester 2 naik lagi pertanyaannya, level peningkatan pertanyaan, tidak lagi masalah di semester 1. Kemudian relevansi menjadi pemilihan pokok bahasan. Relevansi ini artinya susunan katanya lebih mudah dipahami, begitu. Lebih mudah dipahami, namun membutuhkan jawaban yang sangat membutuhkan skill, kemampuan dalam mengembangkan pemikiran. Pertanyaannya simple, tapi jawabannya luas, begitu maksudnya, itu relevansi. Keterpakaian ini bagaimana soal yang kita buat itu memang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bisa dipakai pertanyaan tersebut untuk praktek mereka dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Jadi mereka memiliki pengetahuan setelah kita uji. Kan itu tujuan dalam pembelajaran, bagaimana anak tersebut bukan hanya mengetahui dan memahami saja, tetapi dengan ilmu itu mereka bisa membawa ke dalam kehidupan kenyataan sehari-hari mereka. Nah, inilah cara menulis kisi-kisi soal yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, setelah kita telah mengetahui bahwasanya kisi-kisi soal tersebut, cara menulisnya, kemudian kisi-kisi soal, susunan kisi-kisi soal. Nah, kisi soal kita juga sudah tahu bahwa kisi-kisi soal itu merupakan kerangka, ibaratnya pola yang memiliki matriks ya. Memiliki matriks artinya ada formatnya, yang bisa menjadi acuan bagi kita untuk menyusun soal. Nah, itu terlebih dahulu kita pahami. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana kisi-kisi soal yang baik, apa itu kisi-kisi soal, kemudian bagian-bagiannya, hal yang tak kalah penting dalam membuat kisi-kisi soal, kita harus mengetahui dulu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini adalah kemampuan dalam menguji siswa ataupun menguji orang lain agar apa yang dipelajarinya itu benar-benar didapati dengan baik. Taksonomi Bloom ini adalah pakar pendidikan dunia ya. Namanya Bloom, yang mana dikeluarkan pada tahun 1965. Taksonomi Bloom ini akan menguatkan 3 ranah, yakni 3 ranah. Pertama, ranah kognitif. Kognitif itu kalau kita nanti menyusun soal, itu akan ada level-level nanti, level kognitifnya. Ada level C1, ada level C2, ada level C3, ada level C4, C5, dan C6. C itu adalah capaian daripada kemampuan otak mereka, kemampuan mereka mengolah keterampilan mereka dalam menjawab sesuatu sebagai bentuk dari apa yang telah mereka dapat, itu ada tingkatannya. Kalau kognitif itu mereka hanya berkisar pada C1 dan C2. Anak tersebut hanya mampu mengingat dan memahami saja. Cuman ingat seperti simbol, cuman paham dan ingat saja. Kalau afektif, mereka mampu menerapkan pembelajaran tersebut melalui soal, kelihatan mereka mampu menerapkan materi tersebut. Kemudian C4, mereka mampu menganalisis, artinya menguraikan ilmu ataupun materi yang telah mereka dapat. Sedangkan untuk psikomotorik itu adalah keterampilan. Mereka bisa mengevaluasi, itu artinya menilai kembali, mengolah kembali materi itu menjadi hal yang lebih baik lagi, dan mampu menciptakan, membuat karya yang dipelajari itu sesuai dengan idenya. Seperti contohnya bagian tumbuhan, mereka bisa membuat gambar tumbuhan dengan bagian-bagian itu mulai kreasi mereka. Entah itu dengan gambar, entah itu dengan tempelan, atau nanti dengan apa saja kreativitas mereka. Artinya mereka bisa mengevaluasi dan mengkreasikan. Itu sudah tahap C5 dan C6. Jadi soal tersebut harus ada ranah-ranah ini yang mencakup. Nah, soal yang baik
karena kurikulum merdeka dan semakin canggihnya zaman dan teknologi, maka diharapkan seorang guru itu bisa membuat soal yang baik tapi mengandung unsur HOTS. Apa itu unsur HOTS? High Order Thinking Skill. Kita ini banyak mengandung istilah luar ya, karena memang pakar-pakar pendidikan atau pakar-pakar penemu ini mereka berada banyak yang dari luar negeri, maka kita mesti mengikuti banyak istilah. Nah, sebagai guru kita juga harus banyak memahami kosakata istilah. Terkadang kita tahu istilah tersebut, hanya saja bacaan atau tulisannya agak asing kita dengar. Nah, high order thinking skill ini adalah bahasa Inggris. Artinya mereka bisa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya pemikiran mereka luas. Jawaban mereka itu menjabar dan jelas. Tidak hanya menjawab iya, tidak, betul, benar. Jadi ini yang diminta. Untuk membuat soal high order thinking skill, sebaiknya kita harus menggunakan soal yang mengacu kepada C3, C4, C5, dan C6. Dan jangan banyak pertanyaan yang mengacu pada mengingat dan memahami saja, tapi kita harus bernuansa bagaimana kita membuat soal itu berisi bagaimana mereka menerapkan, bagaimana mereka menganalisis, bagaimana mereka mampu mengevaluasi pertanyaan, bagaimana mereka mampu mengkreasi atau menciptakan sesuatu dari pertanyaan yang kita buat. Dari C3 sampai C6 sebaiknya kita berarti mengandung unsur high order thinking skill. Setelah kita memahami ini, barulah kita bisa menyusun kisi-kisi soal tersebut. Format kisi-kisi soal yang kami dapat ini, seperti contohnya ini, kisi-kisi penilaian akhir semester, entah itu semester 1 atau 2, ada formatnya di sini. Kisi-kisi penilaian apa? Apakah dia penilaian akhir semester 1, apakah dia ulangan tengah semester, atau akhir semester 2, harus ada penjelasan di sini supaya pengguna ataupun yang memiliki file jelas, oh ini untuk semester 1, nanti bisa menjadi acuan untuk berikutnya. Untuk berikutnya, misalnya semester 1 menjadi acuan untuk semester 2 supaya jangan timpang tindih soal yang dibuat. Nih, ada soal kisi-kisi, ada merek, ada judulnya di atas, kisi-kisi soal penilaian akhir semester, entah itu 1 atau 2, boleh dipilih. Tahun pelajaran yang keberapa? Apakah 2023, 2024 atau 2024 atau 2025? Gunanya supaya soal itu nanti tidak monoton, jadi bisa bervariasi. Kemudian di samping itu ada penjelasan tentang nama instansi atau sekolah. Nah, untuk kegiatan KKG kita, kalau bisa ini nama instansinya kita tidak perlu membuat sekolah ya, karena kita sudah sepakat untuk bersama-sama berkarya, maka kita perlu membuatnya satu umum saja. Nama instansi kita buat Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau. Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau. Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau. Kecamatan Sungai Manau. Strip KKG.
Berarti Korwil nama instansi Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau strip KKG. Kemudian mata pelajaran kita ambil contoh di sini IPAS kelas 6. Berarti kita isi kelas masing-masing. Kemudian penulis. Nah, karena di KKG kita sudah berbagi, misalnya SD 130 misalnya. Nama penyusun, jangan dibuat nama, tapi SD karena kita sudah berbagi SD. Kemudian alokasi waktu ujian misalnya. Kemudian pilihan ganda, kita sudah sepakat berapa pilihan ganda kemarin sudah kita susun. Ini ada 25 kalau tidak salah ya. 25 untuk kelas tinggi. Kemudian isiannya ada 5. Kemudian esainya ada 5. Nih, format pengisian. Nah, elemen, ini formatnya ya. Format kisi-kisi soal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kolom. Berisi kolom pertama itu elemen. Elemen adalah mata pelajaran. Mata pelajarannya walaupun di atas sudah dijelaskan. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu apa? Karena dulu kan ada namanya TP ya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu TP namanya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang mana? Contoh kita ambil, kita pengen anak tersebut mengidentifikasi bagian tumbuhan. Kita ambil mengidentifikasi. Ini TP ini bisa kita lihat di silabus ataupun di buku juga ada, buku guru nih. Bisa kita pilih tujuan pembelajarannya. Mengidentifikasi tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Contoh ya, bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita ambil ini. Mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Ini tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan anak ini mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsi dari bagian tumbuhan itu sendiri. Materinya, kita bisa lihat materinya ada di buku, kan ada bab-bab tuh. Bab-bab tentu ada materi-materi masing-masing. Materinya tentang bagian tumbuhan. Tentang tumbuhan. Bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan. Indikator soalnya, indikasi, ciri-ciri soalnya itu indikasi namanya. Ya istilah juga ya. Ciri-ciri soalnya bagaimana? Apakah pengen dibuatkan gambar atau hanya sekedar membuat uraian atau hanya sekedar menanyakan saja. Nah, ini tergantung level kita tadi. Tergantung level mana yang kita pilih. Kalau kita hanya membuat level 1, indikator soalnya ini di indikator soal lah kita menentukan level tersebut. Nah, soal yang baik kan itu harus bernilai C3. Yang mana C3 itu harus bersifat menerapkan, bagaimana nanti mereka bisa menerapkan materi tersebut. Nih C3, mengaplikasikan materi tersebut dalam menjawab soal. Ini kan kita contoh dulu ambil C3. Mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan. Bagaimana indikator soalnya? Oh, saya melalui soal ini ingin membuat level C3. Maka karena saya susah untuk menyusun kata-kata, saya buat dengan gambar saja.
Saya menyajikan gambar. Disajikan gambar. Ini saya buat dengan gambar ya. Kalau tidak mau menyusun kata-kata boleh dengan gambar. Disajikan gambar. Siswa dapat menentukan. Siswa dapat menentukan bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, ini kan sudah masuk level C3 nih. Disajikan gambar, siswa dapat menentukan bagian tumbuhan serta fungsinya. Kenapa? Mereka sudah bisa menerapkan. Bagaimana menerapkan? Dari gambar tersebut mereka sudah bisa menerapkan. Oh, ini akarnya, ini tumbuhan, tapi melalui gambar, tidak melalui logika singkat. Tidak hanya melalui satu jawaban saja. Itu penerapan C3. Dari gambar, oh ini akarnya, ini daunnya, ini batangnya, ini bunganya. Berarti sudah bisa menerapkan dari gambar penerapan materi tersebut. Kita bantu melalui gambar. Bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsinya. Oh, ini manfaatnya ini. Jadi sudah mengandung C3 ini. Berarti level koknya sudah mengandung C3. Nah, disinilah kita menentukan C3 dari indikator soal. Inilah kita bisa menentukan level kognitif. Tapi kalau level indikator soalnya tidak mengandung hal yang C3, maka kita merubahnya. Kalau mengingat berarti C1, memahami cuma C2. Kalau mampu menerapkan C3, disinilah kita tahu level kognitifnya. Kemudian bentuk soalnya bagaimana? Oh, saya pengen buat pilihan ganda. Boleh. Kita buat pilihan ganda. Oh, saya pengen uraian, boleh. Kalau ini kita buat uraian, biar lebih jelas. Kita buat uraian. Bentuk soal uraian. Kalau soal uraian kita sudah juga menentukan skornya kemarin. Skor nilai uraian. Yakni nilai uraiannya 4 kalau tidak salah ya. 50. Kalau 25 5 ya. 5 kalau tidak salah, 20, 50, 75. Skor nilai uraian, isian esai, uraian atau esai. Uraian atau esai, skornya kalau tidak salah kalau untuk pilihan ganda itu nilainya 2. Kalau isian 4, 5. 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. 2, 50, 4, 20, 6, 30. Nah, ya. Skornya nilai uraian berarti 6. 6 uraian. Nomor soal apakah ini terserah. Jadi dalam membuat kisi-kisi soal itu kita tidak mutlak berurutan nomor 1, 2, 3. Boleh berurut, boleh boleh random. Misal kita buat nomor 5 dulu boleh. Cuman supaya tidak rancu kita buat saja urutan. Misalnya ini nomor 1 boleh. Boleh kita buat kunci jawaban ini belum ya. Kunci jawaban ini belum. Kunci jawaban ini apabila soalnya sudah jadi nanti. Cuman sebagai acuan supaya kita tidak bolak-balik mencari kunci jawaban, jadi bisa menyatu dalam kisi-kisi soal, bisa ditambah nanti. Cuman kita sediakan saja kolomnya, jadi kita jelas oh soalnya ternyata mengacu pada jawabannya ini. Jadi inilah tadi contoh bagaimana memindahkan susunan kisi-kisi soal. Yang pertama kita membuat ini dulu, judul di atas, kisi-kisi soalnya untuk apa, tahun yang dipakai tahun berapa, kemudian nama instansi yang membuat, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian kelas berapa,
penulis penyusunnya siapa, kemudian alokasi waktu nanti yang disediakan untuk ujian berapa jam, kemudian jumlah soalnya, ada pilihan ganda ada berapa buah, isian ada berapa buah, esai ada berapa buah jumlah soalnya. Kita sudah nampak di atas ini berapa. Nanti skornya juga terlihat nanti ini. Kemudian ada berdiri dari kolom elemen, kemudian tujuan pembelajaran yang kita pilih, tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, kemudian materinya yang mana. Jadi materi ini dipilih yang esensial ya, materi yang pokok. Kan banyak tuh materi, ada materi pelengkap, ada materi pokok dalam setiap mata pelajaran itu. Contoh ilmu pengetahuan alam dan sosial tadi. Tumbuhan, ada yang bercerita hanya sekedar manfaatnya saja, ada yang bercerita tentang lebih esensial lagi. Dari materi ini kita pilih yang esensial supaya lebih terlihat bahwa kita memang menguji siswa itu sebagaimana sih kemampuannya. Apakah perlu kita remedialkan atau perlu kita adakan pengayaan atau penguatan. Nah, di indikator soal inilah yang perlu kita perhatikan bagaimana menyusun kalimat, menyusun soal, menampilkan soal supaya kita tahu levelnya. Kalau level yang kita buat soal tersebut rendah, maka yang kita uji berarti anak itu cuman level rendah saja. Jadi kita harus bervariasi ya. Kalau bisa biarlah level tinggi, jadi kita bisa menganalisis langsung, oh ini anak yang mesti kita bina. Kalau terlalu tinggi ya juga tidak mungkin, artinya ada level-level yang bisa membuat kita meningkatkan kemampuan anak dan bisa kita tahu anak yang benar-benar mesti kita bina. Jadi melalui indikator soal inilah yang mesti kita hati-hati dalam menyusunkan soal. Jangan sampai indikator soalnya levelnya sama semua. Ini ada levelnya. C1, C2, C3 sampai C6 ini. Kalau bagian kognitif mengingat dan memahami. Kalau yang afektif penerapan dan analisis. Kalau yang psikomotorik mengevaluasi dan mengkreasikan. Nah, inilah level-level yang mesti kita perhatikan cara penyusunannya. Kemudian level kognitifnya sudah ada, baru bentuk soal. Kita pengen buat pilihan ganda, bukan berarti pilihan ganda itu tidak ada nilai C1, C2, dan C3, tergantung bagaimana kita membuat kalimat. Terkadang kita berpikir, oh pilihan ganda itu mudah semua. Tidak, dalam pilihan ganda juga ada levelnya. Kemudian isian juga begitu, tidak mesti isian itu berat semua, ada juga yang ringan. Begitu juga dengan uraian. Nah, begitulah sekelumit cara membuat kisi-kisi soal yang kita bahas pada KKG di SD Tiangko kemarin. Mudah-mudahan bagi teman-teman selain memberi manfaat bagi saya, juga memberi manfaat bagi semuanya. Dan mohon maaf benar-benar jika terdapat kekurangan, karena kemarin ada yang meminta kita harus jelas bagaimana uraiannya. Jadi saya ulangi lagi pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian untuk pembuatan soal itu kami minta susunannya nanti ada kop soal di atasnya. Kop soalnya kami minta sama ya, sama pemerintah. Ini kop soalnya nanti bisa kami kirimin file nanti. Yang jelas kop soalnya jangan sampai berbeda, karena kita sudah sepakat di KKG bahwasanya soal dan kisi-kisi soal ini kita buat bersama. Jadi kita minta satuan wilayahnya sama, jadi tidak per SD, tidak dari SD ini, tidak dari SD. Kop di atasnya, kop soal yang di atas. Contoh kop soalnya pemerintah Kabupaten Merangin, koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau, KKG, kelompok kerja guru Kecamatan Sungai Manau. Itu saja kop yang di atas. Baru di bawahnya soal-soalnya, soal-soal yang diminta begitu. Jadi kop di atasnya itu harus sama semuanya kalau bisa. Teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe, mudah-mudahan bisa membuat video lainnya. Terima kasih.